Ya, makasih Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman JPT Pratama, kemudian administrator, pengawas, dan juga teman-teman fungsional. Pertama, Pak Ari dan seluruh jajaran, terima kasih atas undangannya. Barangkali juga ini satu kesempatan ya bagi saya untuk menyampaikan beberapa poin perubahan dalam konteks pembinaan di dalam jabatan-jabatan fungsional yang ada saat ini, gitu ya. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa poin penting, gitu ya. Yang pertama kaitan dengan peluang dan tantangan kita, gitu ya. Peluang dan tantangan kita dalam konteks pengembangan SDM kita yang ada saat ini. Kemudian juga bagaimana proses tadi standarisasi jabatan, kaitan disampaikan oleh Pak Ari tadi, bagaimana nanti pola pembinaan dan pengelolaan dalam jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang berdampak kepada penyetaraan jabatan. Ya, yang ini yang bikin heboh nih yang ketiga, sampai 31 Desember ada yang pelantikannya jam 12 malam kurang 1 menit katanya gitu ya. Tidak ada pelantikan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ini menjadi hal yang cukup penting di dalam tata kelola SDM kita. Nah, oleh sebab itu kita sudah jelas bahwa kalau kita melihat posisi kita di dalam jabatan-jabatan ini, Bapak Ibu sekalian, sudah diatur dalam Undang-Undang 5, di dalam PP 11 dan di dalam PP 49. Jadi kedudukan dan statusnya ya. Namun kalau dari sisi prinsip pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara, maka yang harus diwujudkan adalah ASN yang berintegritas, ya, profesional, netral, ya, bebas intervensi dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini jadi penting di dalam kedudukan aparatur sipil negara kita. Ya, pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai aparatur sipil negara itu diwujudkan dalam bentuk jabatan-jabatan, ya, baik jabatan pimpinan tinggi, ya, pratama, madya, dan utama, gitu ya, administrator, ya, maupun dalam jabatan-jabatan fungsional, ya. Inilah tadi ada 3 fungsi tadi, ada fungsi dan tugas dari aparatur sipil negara yang diwujudkan di dalam jabatan-jabatan. Ya, salah satunya adalah pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh jabatan-jabatan fungsional. Nah, kemudian kalau kita lihat posisi saat ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, posisi untuk jabatan-jabatan fungsional itu memang masih dominan. Jadi kalau kita lihat di JF Guru itu ada 66% gitu ya, kemudian medis ada 19%, kemudian JF teknis ada 11% dan sebagainya. Jadi artinya posisi jabatan-jabatan fungsional ini memegang peranan yang cukup penting dan strategis di dalam tata kelola kita. Kemudian saat ini juga untuk di jabatan-jabatan yang diduduki oleh P3K juga sekarang sudah terlihat gitu ya, ada kurang lebih 50.000 jabatan gitu ya, 50.000 jabatan yang memang sudah diduduki oleh P3K, ya, oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu ya. Nah, ini barangkali juga penting Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah dominasinya itu adalah memang khusus untuk jabatan-jabatan fungsional. Kemudian juga ada beberapa yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ya, baik di madya maupun di jabatan pimpinan tinggi utama. Nah, oleh sebab itu seharusnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, proses pelaksanaan tugas tadi seharusnya menjadikan kita lebih produktif, ya. Jadi Pak Presiden mengingatkan kepada kita bahwa ASN itu jangan berada pada zona nyaman, ya, jangan terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal dan menjadikan kita tidak produktif.
Jadi Pak Presiden mendorong supaya merdeka bekerja, kemudian juga meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik kita. Jadi jangan sampai bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara itu terjebak kepada suasana tadi, zona nyaman dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka di dalam program prioritas Pak Presiden untuk visi Indonesia Maju itu mengarah kepada pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai iptek, termasuk juga membangun SDM bertalenta ya. Nah, untuk talenta ini sekarang sudah dikembangkan, ada manajemen talenta nasional dan di sana sudah ada gugus tugasnya. Kemudian juga ada talenta ASN nasional. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk yang talenta ASN nasional itu nanti ada di Kemenpan, kemudian untuk talenta nasional itu sekarang ada di gugus tugas yang ada di Kementerian PPN Bappenas gitu ya. Kemudian prioritas ini juga didukung dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pemerintah. Ya, penyederhanaan birokrasi pemerintah ini yang tadi didorong supaya tidak lagi posisi di 4 layer tapi ada di 2 layer. Sehingga eselon 3 4-nya itu dihapuskan, kemudian tadi digantikan dengan jabatan-jabatan fungsional. Hari ini dilakukan untuk apa? Untuk membangun birokrasi yang lebih dinamis, lebih agile, profesional dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya adalah untuk membangun pelayanan publik. Gitu ya. Kemudian juga ini yang lebih penting juga bahwa dengan jabatan fungsional itu harusnya mendorong ASN sebagai satu profesi. Ya, ASN sebagai satu profesi itu dia memiliki nilai dasar, kode etik, perilaku dan sebagainya. Jadi artinya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini sudah ditegaskan sebetulnya di dalam Undang-Undang 5 bahwa kita harus memiliki nilai dasar, kode etik, kode perilaku, ya, komitmen, kompetensi, kualifikasi akademik dan sebagainya. Jadi artinya kalau melihat ke sini bahwa jabatan-jabatan fungsional itu posisinya sudah sejalan, ya, sudah sejalan dengan prinsip di dalam profesi aparatur sipil negara. Nah, di samping itu juga basis kita kepada sistem meritokrasi, maka pertama dasarnya itu adalah kualifikasi. Jadi artinya di JF-JF itu juga memiliki kualifikasi yang jelas gitu ya, yang harus dimiliki, tidak semua orang bisa ke sana kalau kualifikasinya tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang harus dimiliki. Ya, jadi seorang pejabat fungsional selain dia memiliki kualifikasi, juga dia harus memiliki kompetensi yang sesuai. Ya, selain juga dengan aspek kinerja. Jadi orang tidak hanya cukup saja memiliki kualifikasi dan kompetensi, tapi juga harus memiliki kinerja yang memadai. Nah, oleh sebab itu, untuk membangun tata kelola yang lebih baik, maka setiap instansi sesuai Permen 440 harus membangun sistem meritokrasinya ya di lingkungan instansinya. Mulai dari perencanaan kebutuhan sampai kepada sistem informasinya gitu ya. Nah, barangkali ini penting nih yang harus kita lakukan. Di samping juga arah kita kepada membangun core values untuk aparatur sipil negara. Jadi ini menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara di pusat dan daerah untuk menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak. Karena tugas kita adalah tadi memberikan pelayanan. Nah, pelayanan itu tentunya harus juga di ditandai dengan kompetensi dan sebagainya. Ya, selain tadi harmonisasi, kolaboratif dan sebagainya yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara. Nah, ini tantangan-tantangan kita juga, pemindahan ke IKN yang memang membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten, karena kita akan dihadapi pada tantangan-tantangan yang lebih berat gitu ya, jadi smart city dan sebagainya. Termasuk ada beberapa jabatan yang tereliminasi barangkali oleh teknologi gitu ya. Nah, nanti akan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan lah.
Nah, kemudian ini juga tantangan kita di dalam proses pelayanan gitu ya, ada fleksibilitas, ada efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan percepatan pelayanan. Jadi kita nggak bisa cukup fleksibilitas saja, tapi juga harus efisien, tapi juga harus tepat, tapi juga harus cepat. Nah, ini barangkali juga tantangan kita di birokrasi 4.0 ya. Kemudian kita masih bangga sebetulnya ya dari hasil survei itu menunjukkan bahwa perbaikan kepada masyarakat itu menjadi bagian penting dari proses orang kenapa menjadi ASN. Jadi prinsipnya adalah ingin memperbaiki pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam proses penataan SDM juga, ini kita melihat bahwa dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka harus ada fleksibilitas juga di dalam tata kelola SDM kita. Ya, termasuk memberikan ruang orang untuk berpindah dari satu jabatan ke jabatan lain. Kalau dulu perpindahan itu hanya sekedar dari struktural antar struktural, struktural fungsional. Nah, dengan adanya penguatan di dalam jabatan-jabatan fungsional ini, maka memungkinkan juga perpindahan itu bukan hanya di antara JA ke JF atau JF ke JA, tapi antar JF. Ya. Sehingga nanti orang tidak akan terkooptasi di dalam posisi jabatan gitu ya. Dia di satu jabatan terus nggak bisa berkembang ya. Padahal kalau kita lihat di jabatan-jabatan struktural, orang memungkinkan tuh dari jabatan A ke jabatan B, B ke C dan sebagainya. Ya itu nanti mungkin yang perlu menjadi perhatian kita untuk memberikan ruang kepada teman-teman fungsional. Ya. Dari aspek regulasi, ya dari aspek regulasi, di dalam Permen PAN 22 itu sudah memberikan ruang ya untuk pengembangan karirnya, ya sehingga teman-teman fungsional dia bisa mengikuti seleksi terbuka kompetitif dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan penguatan SDM khususnya tenaga-tenaga yang memang memiliki keahlian di bidangnya, maka untuk tahun 2022 juga fokus kita untuk pengadaan CASN itu lebih kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, dan ini basisnya itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Baik untuk guru ya, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis lainnya ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus dulu di sini supaya kita bisa memenuhi jabatan-jabatan yang memang harus dilaksanakan aspek pelayanan oleh teman-teman pejabat fungsional. Hal ini juga kenapa dilakukan? Karena kenapa? Karena memang saat ini banyak sekali di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, status orang yang bekerja itu dia bukan PNS, juga dia bukan P3K. Ya, sementara sesuai dengan PP 49 2018, maka pegawai non-PNS itu dia harus beralih dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, makanya salah satu kita buka P3K itu supaya bisa mengakomodir tadi teman-teman yang sudah bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti dengan beralihnya ke P3K tadi di 2023 tidak boleh ada jenis kepegawaian yang lain, maka diharapkan tidak ada kekosongan dari aspek pelayanan. Jadi teman-teman itu sudah dari sekarang untuk mengikuti seleksi P3K. Ya. Jadi kami minta juga untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir ya teman-teman yang sudah bekerja tadi dan diikut sertakan di dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi artinya karena memang sistem merit, maka mereka harus berkompetisi. Nah, ini kalau kita lihat perhitungan dari pengundangan PP 49 itu di 22 November 2018, maka sebetulnya pada 22 November 2023 harusnya tidak ada lagi jenis kepegawaian yang lain. Ya. Jadi walaupun sekarang ada yang menolak misalnya tidak, ya mau tidak mau nanti dia tetap harus diisi oleh P3K karena mungkin ketika ada audit dari BPK dan dia tidak sesuai dengan PP 49, bisa saja itu menjadi temuan ya bagi pemeriksa
karena dia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk sekolah kedinasan, untuk proyeksi jadi PNS tetap kita buka gitu ya. Sementara yang untuk pro hire profesional di P3K itu yang kita buka kemarin di 2021 dan 2022 ini ya. Kemudian sekolah kedinasan itu tetap kita buka dalam posisi ini. Kemudian ini adalah jabatan-jabatan kemarin yang dominasinya di tahun 2021, tapi ini yang untuk PNS gitu ya, untuk PNS kemarin, untuk di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, domainnya itu lebih banyak guru dan tenaga kesehatan ya. Ini kira-kira usulan kita untuk yang nanti ya, untuk formasi, untuk persiapan kita, tapi kita masih menunggu surat dari Kementerian Keuangan gitu ya, persetujuan. Kemudian pola ikatan dinas dan pembibitan untuk sekolah-sekolah kedinasan, kita juga akan segera buka ini, ada dari Kementerian Keuangan ya, Dagri, Kumham dan sebagainya. Kemarin kita terakhir menunggu dari Kementerian Perhubungan yang belum masuk karena porsi formasinya cukup banyak nih di perhubungan ini, karena juga menggunakan pola pembibitan. Jadi silahkan mungkin di sebulan ke depan kita akan buka untuk yang ini. Jadi bagi Bapak Ibu punya putra-putri silahkan apabila ingin bergabung menjadi pegawai negeri sipil melalui pola ikatan dinas, pola pembibitan, nanti bisa dicek untuk pendaftarannya gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga membuka untuk usulan formasi baru gitu ya. Tapi masih untuk instansi pusat ya. Seminggu ke depan kami akan buka lagi untuk instansi daerah ya, karena ada beberapa memang yang belum sempat mengusulkan gitu ya, dan diharapkan mungkin akan kami buka tidak lama ya, paling lama 10 hari gitu, 10 sampai 14 hari supaya bisa menyampaikan usulan gitu ya kepada Menteri Pan-RB melalui informasi gitu ya. Dan untuk proses penetapan itu akan segera kami lakukan di posisi bulan Mei 2022. Ya, jadi langkah-langkahnya barangkali yang harus dilakukan oleh teman-teman kementerian, lembaga dalam menyusun perencanaan SDM itu harus segera dilakukan ya, sehingga kita memang bisa memenuhi kebutuhan dengan tepat terhadap kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kita juga mengharapkan dari Bapak Ibu, karena kemarin ada perubahan organisasi dan sebagainya, supaya melakukan pembaruan terhadap data informasinya, ya, supaya nanti betul-betul ada kesesuaian, ya, ada kesesuaian antara fakta yang ada di lapangan, ya, di tempat Bapak Ibu sekalian dengan usulan formasi yang diusulkan kepada Menteri Pan-RB. Itu barangkali yang tantangan kita ke depan. Jadi kita punya peluang gitu ya, dan juga punya tantangan untuk sistem pengembangan karir kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sistem karir, maka basis sistem karir kita sekarang posisinya ada di jabatan-jabatan fungsional di sini. Ya. Ya, dengan karir jabatan fungsional, apalagi dengan adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah, ya, maka fungsional itu sekarang menjadi karir yang cukup ditunggu-tunggu banyak orang. Gitu ya. Apalagi kalau di pusat ini sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin di daerah tadi ada kegalauan dan sebagainya, biasalah ya, karena memang sistem karir kita itu awalnya itu dari sana gitu ya, bukan berasal dari jabatan-jabatan fungsional. Padahal kalau kita lihat dari posisi ini, dia bisa naik, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal, dan bahkan kesempatan untuk menjadi pelaksana tugas ya, pelaksana harian juga itu sangat memungkinkan gitu ya untuk teman-teman jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita menduduki jabatan-jabatan itu, maka standarnya itu sudah jelas ya. Jadi kalau kita bicara di jabatan pelaksana misalnya ya, standarnya ya ada di Permen-Pan 41 2018 ya. Ketika kita bicara di jabatan fungsional, standarnya ada di Permen-Pan 13 2019 ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, maka penetapan-penetapan jabatan juga tadi ya, pertama harus ada harga jabatannya. Makanya ada evaluasi jabatan.
harus ada standar kompetensi jabatannya, makanya ada SKJ-nya dan sebagainya. Ya, selain dia sudah mendapatkan standar gaji dan tunjangan, ya, gaji dan tunjangan. Nah ini barangkali juga penting Bapak Ibu sekalian sebagai dasar kita dalam menetapkan jabatan-jabatan. Nah, oleh sebab itu ketika kita ada formasi, maka dasarnya di sini, maka formasi inilah sebagai dasar untuk pengadaannya. Kemudian kita juga harus lihat bahwa ketika ke fungsional, orang harusnya kompetensinya lebih tinggi. Karena kalau kita lihat dari standar kompetensi jabatan, ya dari fungsional itu rata-rata dia naik satu level gitu ya untuk standar kompetensinya. Sehingga ketika ada peralihan orang ke fungsional, itu betul-betul harus mempertimbangkan standar kompetensi jabatannya, ya. Dan dia pengembangan kompetensinya harus menjadi prioritas, ya. Nah, saat ini untuk pengembangan di dalam jabatan-jabatan fungsional ini, kita masih menggunakan rumpun jabatan. Ada 25 rumpun jabatan yang kita gunakan. Tapi rumpun jabatan ini ya memang sudah ketinggalan Mas Ari, karena kenapa? Ada jabatan yang satu rumpun, tapi dia nggak bisa berpindah, padahal dia satu rumpun jabatan. Ya. Jadi misalnya rumpun perpustakaan arsiparis itu satu rumpun tuh, tapi belum tentu bisa arsiparis bisa jadi pustakawan. Begitu juga sebaliknya. Rumpun penelitian dan perekayasaan satu rumpun, tapi perekayasa nggak bisa jadi peneliti tuh. Peneliti nggak bisa jadi perekayasa. Ya makanya yang 25 rumpun jabatan itu juga kita perbaiki dan sebagainya. Ya sekarang kita ada punya 26 jabatan, kemudian juga dominasinya sekarang itu masih di bidang kesehatan masih 30 jabatan. Ya berapa tahun terakhir itu dia hanya nambah 2 jabatan gitu ya, tadinya 28. Kemudian bidang keuangan ini pesat sekali ya, sampai ada 20 JF ya. Kemudian juga bidang pertanian ya, kemudian juga bidang kelautan. Ini kira-kira yang 4 kementerian yang memang membidangi di jabatan-jabatan fungsional. Nah, di dalam PP 17 ya, itu juga disebutkan bahwa guna meningkatkan kapasitas dan kedudukan JF, maka kedudukan JF itu dinaikkan bukan hanya di bawah JPT Pratama, tapi juga dapat di bawah JPT Madya. Jadi ini supaya memperkuat posisi jabatan-jabatan fungsional itu sendiri ya, sehingga kalau dia di bawah JPT Madya, maka kelas jabatannya pun harusnya bisa dinaikkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan posisi seperti ini akan mendukung penguatan bagi jabatan-jabatan fungsional gitu ya, termasuk juga dari aspek jenjang jabatan, batas usia dan sebagainya ya. Jadi artinya dengan posisi seperti ini seharusnya ini bisa memberikan penguatan bagi jabatan-jabatan fungsional ya. Jadi kalau kita lihat keuntungan dari jabatan fungsional ini, dia tidak berpindah jabatan tapi dia bisa naik jenjang jabatan ya. Tidak berpindah tapi dia bisa naik jenjang jabatan. Jadi artinya ini akan memperkuat posisi jabatan-jabatan fungsional itu sendiri gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya kira ini akan menguntungkan. Di samping dia memiliki karir di dalam jenjang jabatannya, gitu ya. Tapi juga dia memiliki karir untuk keluar dari jabatannya. Misalnya dia ke JPT, ke JA dan sebagainya. Gitu ya. Nah kemudian ini teman-teman sekalian di dalam Permenpan 13 maupun di dalam PP 17 juga kita tidak lagi memberikan apa namanya kewajiban uji kompetensi bagi CPNS. Ya, jadi begitu PNS paling lama 1 tahun dia itu harus diangkat menjadi pejabat fungsional. Jadi tidak ada lagi syarat diklat, tidak ada lagi syarat uji kompetensi. Ya, bagi teman-teman anak-anak baru yang diangkat ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Jadi artinya pengangkatan itu bagi CPNS bisa langsung. Jadi jangan lagi ada alasan CPNS itu tidak diangkat-angkat karena uji kompetensi, karena dia diklat. Ya. Jadi dia wajib diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Ya.
Kemudian juga hal-hal lain, jadi ada yang sering bertanya apakah memungkinkan dia untuk mengundurkan diri gitu dari jabatannya dan sebagainya gitu ya. Nah ini nanti harus dilihat nih dia mengundurkan diri itu karena apa gitu ya. Dia mengundurkan diri karena apa. Jadi kalau pengunduran diri JF itu dia boleh diberikan karena memang ada alasan pribadi yang menyebabkan dia itu tidak bisa melaksanakan tugas sebagai JF. Ya, jadi itu barangkali yang paling penting. Jadi tidak serta-merta dia bisa mengundurkan diri. Nah, kemudian dari aspek kemudian dari aspek kompetensi, maka pejabat fungsional pun harus diwajibkan ya mengikuti pelatihan-pelatihan. Baik pelatihan fungsional, teknis maupun program-program pengembangan kompetensi lain. Jadi dia itu tidak terbatas untuk pengembangan kompetensinya, tapi juga memiliki ruang yang lebih luas ya. Jadi bukan hanya dia domainnya struktural, tapi juga dia menjadi domain untuk teman-teman pejabat fungsional. Nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian, kita sering terjebak ketika ada penyetaraan, orang yang dapat 25% itu tadi dari koordinator dan sebagainya. Ya. Padahal ini pejabat fungsional yang bertugas di daerah terpencil pun itu dapat angka kredit kumulatif ya untuk kenaikan pangkatnya, kemudian juga untuk juga bagi teman-teman yang tadi ditugaskan ya pada unit-unit kerja, maka dia pun bisa mendapatkan angka kredit juga 25% gitu ya. Kemudian termasuk penghargaan yang diberikan. Ya, penghargaan kepada siapa? Tadi bagi mereka yang mendapatkan sebagai fungsional teladan ya baik tingkat provinsi maupun kabupaten nasional itu mendapatkan tambahan angka kredit lah kurang lebih gitu ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah ini juga untuk pengangkatan kembali, ini juga kita tidak mempersyaratkan lagi usia ya gitu ya. Karena memang diberikan ruang pengangkatan kembali itu tidak terbentur oleh usia yang dihasilkan. Nah, ini para pejabat fungsional, ini juga wajib menjadi anggota organisasi profesi. Dan bahkan organisasi profesi itu eh, itu juga sudah disiapkan atau sudah kita masukkan ke dalam Permenpannya. Jadi supaya tidak ada lagi jenis-jenis organisasi profesi yang lain. Ya, kecuali misalnya dia dalam satu JF analis kebijakan ya dia ada organisasi profesinya itu tidak boleh ada yang lain. Ya. Kemudian beberapa jabatan yang bisa rangkap ini cukup limitatif ya itu juga masih kita atur ya tapi tidak semua jabatan itu bisa dilakukan perangkapan jabatan. Nah ini misalnya untuk instansi pembina ini Provinsi Jawa Tengah itu harusnya dia juga ada unit pembina teknis jabatan fungsional. Ya, unit pembina teknis jabatan fungsional ini posisinya ada di mana? Ya, seperti di kementerian, ya Kementerian Keuangan misalnya. Di sana itu ada unit pembina teknis untuk JF-JF di lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang merupakan pembinaan jabatan di lingkungan keuangan maupun di luar. Ya, begitu juga di kementerian-kementerian yang lain. Ya, jadi artinya memang harus ada nih unit yang secara khusus itu melakukan pembinaan terhadap jabatan-jabatan fungsional yang ada saat ini. Nah, kemudian ini seringkali kita ditanya kaitan dengan promosi. Gimana ya promosi jabatan itu? Padahal promosi di dalam JF itu dia bisa ke pengawas, dia bisa ke administrator, ke JPT dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan ketentuan ketika dia berhasil dan berpindah maka itu masuk ke dalam promosi jabatan. Ya. Kemudian ini penilaian kinerja nanti saya akan cerita ya bagaimana penilaian kinerja kita sekarang ada beberapa yang harus kita selaraskan di dalam sistem
kinerja kita, tapi tetap pada prinsipnya adalah aspek SKP dan perilaku kerja itu menjadi penilaian, dan itu harus menjadi cascading-nya bagi organisasi itu. Ya. Sehingga nanti mungkin kalau sekarang ini sistem penilaian kita seperti ini, ya mungkin nanti atasan langsung itu akan punya peran yang lebih besar, ya, yang lebih besar di dalam menentukan keberhasilan seorang pegawai dalam jabatan-jabatan fungsionalnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah ulas juga bagaimana peran instansi pembina, dan ada kewajiban-kewajiban sebenarnya instansi pembina yang harus dilakukan. Kemudian nanti instansi daerah atau instansi pengguna pusat lainnya itu dia harus mengikuti proses-proses ini. Jadi artinya dengan adanya Permen 13 itu ada beberapa penyesuaian yang sudah dilakukan. Ya. Pertama adalah kaitan dengan nomenklatur. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh dilihat yang terbaru itu untuk nomenklatur JF itu tidak lagi menggunakan angka kredit misalnya. Ya, misalnya jabatan fungsional, arsiparis dan angka kreditnya dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak ada lagi pembebasan sementara. Jadi orang yang tidak tercapai angka kreditnya ya cukup diberikan teguran, cukup diberikan pembinaan. Jadi pembebasan sementara itu tidak lagi jadi momok yang menakutkan bagi pejabat fungsional. Ya. Kemudian tidak ada pembatasan usia pengangkatan kembali di dalam JF. Jadi orang supaya tenang ketika seorang JF ditugaskan ke jabatan lain, maka dia bisa bekerja dengan tenang gitu ya, tanpa hambatan atau persoalan gitu ya. Kemudian uji kompetensi untuk ahli pertama itu tidak dilakukan lagi, ya apalagi diklat gitu ya. Kemudian orientasinya kepada output kegiatan, kemudian penilaian kinerja JF sudah dilakukan secara terintegrasi. Dan ini penyesuaian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun gitu ya. Nah, oleh sebab itu sekarang ini instansi-instansi sudah melakukan juga untuk melakukan revisi instansi-instansi pembina itu, dan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian ya terhadap tata kelola jabatan-jabatan fungsional yang ada saat ini. Jadi kita juga ketika ada usulan dari kementerian lembaga itu, mereka harus ekspos naskah akademisnya gitu ya. Kemudian juga termasuk kita ukur apakah beban kerja di jabatan itu dia terpenuhi atau tidak gitu ya. Dan terakhir adalah saya ingin sampaikan perkembangan dari progres penyederhanaan birokrasi pemerintah ya. Di mana nanti ada beberapa hal barangkali yang kebijakan kita yang memberikan ruang kepada teman-teman daerah untuk bisa melakukan penyesuaian dan percepatan gitu. Yang pertama bahwa transformasi organisasi itu di dalam penyederhanaan birokrasi itu menjadi hal yang utama prinsipnya. Jadi transformasi organisasi ini berarti ada delayering, kemudian ada pemangkasan, maka tidak hanya itu, dampak dari transformasi organisasi ini akan terjadi transformasi jabatan. Ya. Nah, transformasi jabatan inilah yang dilakukan saat ini ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, transformasi yang sudah dilakukan ini juga itu tentunya harus dibarengi dengan apa? Dengan mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Ya. Sehingga di sini harus ada transformasi sistem kerja dan sebagainya, ya. Kemudian ini yang perlu dilakukan termasuk juga digitalisasi di dalam sistem manajemen SDMA. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pengangkatan di dalam JF, itu tentunya kita menggunakan ini. Ada pertama penyesuaian, perpindahan, dan promosi jabatan. Sehingga prosesnya itu adalah tadi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, perpindahan, rekomendasi, dan sebagainya. Tapi dengan proses penyetaraan jabatan ini, maka ini dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan rekomendasi gitu ya. Kemudian dengan Permen PAN 17 gitu ya, maka teman-teman tadi sudah bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional.
Jadi mekanismenya itu betul-betul ada diskresi di sini ya. Ada diskresi untuk pengangkatan di dalam jabatan fungsional. Dan saat ini kurang lebih terakhir itu kita merekomendasikan itu ada ya, ada 45 ribuan ya untuk instansi pusat dan ada 120 ribuan dan menyusul ada 35 ribuan yang di instansi daerah gitu ya, yang memang belum dilakukan dan akan dikuatkan oleh itu. Nah, dari aspek dampak sebetulnya ini luar biasa ya untuk apa namanya proses ini, karena memang ini dampaknya juga kepada usia ya, kemudian juga menumpuknya jabatan-jabatan fungsional muda, ahli madya, ini juga luar biasa. Termasuk barangkali aspek anggaran ya, gitu ya. Jadi aspek anggaran juga cukup lumayan. Nah, yang paling penting adalah dengan adanya perubahan ini harus ada perubahan mekanisme kerja dan kepemimpinan. Sehingga ini harus mengubah pola pikir, kemudian juga bagaimana membangun kerjasama fungsi dalam sebuah tim ya untuk menciptakan mekanisme kerja yang baru. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, dengan pengalihan ini juga maka orang berganti peran. Tadinya eselon 3-4 menjadi koordinator dan subkoordinator. Ini adalah sasaran antaranya. Ya, jadi artinya dia dengan komposisi angka kredit ya dan sebagainya, maka untuk penyetaraan ini dia diberikan secara khusus ya, termasuk juga kenaikan pangkatnya nanti yang diberikan kenaikan pangkat di posisi regulernya. Ya. Nah oleh sebab itu banyak orang yang merasa bahwa ketika dia beralih ke dalam jabatan fungsional itu, ya ke dalam jabatan fungsional itu dia merasa bahwa dia merasa bahwa banyak kegiatannya yang tidak sesuai. Maka sesuai dengan surat kita, kalau ada kegiatan yang tidak sesuai, kegiatannya mendekati, maka itu dapat diklaim sebagai angka kredit. Ya. Kemudian juga pertimbangan untuk kenaikan pangkatnya itu masih dipertimbangkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kenaikan pangkat yang dipertimbangkan itu pertama kenaikan pangkat ke 4D, kedua kenaikan pangkat ke 3D. Pokoknya dia kenaikan pangkat ke pangkat puncak di dalam jabatan eselon 3-4-nya. Jadi artinya ini memang diberikan. Ya. Nah kemudian ini barangkali yang terakhir yang perlu juga diketahui oleh teman-teman daerah. Jadi rupanya di daerah itu ada teman-teman yang tadi setelah 31 Desember dia SK-nya sudah ada tapi belum dilantik. Ya. Nah, itu dapat dilakukan pelantikan pada sampai dengan 30 April 2022. Ya. Nah, kemudian kalau bagi teman-teman ternyata yang terkena dampaknya itu setelah 31 Desember, maka bisa dilakukan pengangkatan itu sampai dengan 30 Mei 2022. Nah, kemudian ini ketika di teman-teman Jawa Tengah, ternyata hasil penyetaraan kemarin banyak yang tidak sesuai antara kualifikasi kompetensinya. Maka penyesuaian itu dapat dilakukan sampai 31 Desember 2022. Ya, jadi artinya ini kesempatan nih bagi teman-teman daerah apabila akan melakukan pelantikan bagi yang tertinggal dan juga akan melakukan penyesuaian JF ke JF. Ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa nih yang harus dilakukan oleh teman-teman daerah? Pertama, usulannya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Ya, ke Menteri Dalam Negeri, kemudian dilampirkan jenis jabatannya apa, dia akan disesuaikan ke jabatan apa, gitu ya. Atau yang sebelumnya sudah ada SK-nya, tapi belum dilantik, tolong juga bisa disampaikan. Ketika sudah mendapatkan rekomendasi dan validasi dari Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah boleh melakukan pengangkatan dan pelantikan. Ya, jadi setelah ada rekomendasi dan validasi dari Menteri Dalam Negeri. Ya, kemudian kami dari Kemenpan ini untuk memotong tadi birokrasinya, kami hanya menerima laporan aja dari Kementerian Dalam Negeri dan kami akan melakukan pengecekan.
Jadi kalau datanya ternyata tidak sesuai dengan penyetaraan, maka kami akan usulkan untuk pembatalan pengangkatan. Ya, jadi ini juga harus hati-hati. Ya. Kemudian yang menjadi tantangan kita adalah tentang pengelolaan kinerjanya. Ya, setelah ada Permenpan 6 2022. Dan ini akan berakhir kan di akhir tahun ini. Ya, jadi artinya memang harus ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Ya. Kemudian untuk mekanisme kerja JF-nya itu sudah diatur dalam Permenpan 7 2022 gitu ya, tentang sistem kerja pada instansi pemerintahnya gitu ya. Nah, ini juga barangkali penting. Nah, ini sebagai gambaran saja ya di Permenpan 6 2022 itu ya ada kinerja tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit kemungkinan. Sehingga memang nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kemudian mekanisme kerja akan berubah, dia akan mengelompok menjadi squad team gitu ya. Kira-kira gini, jadi cross function gitu ya. Di dalam sebuah tim dia bisa lintas gitu ya untuk pelaksanaan tugasnya. Ya. Kemudian penilaian kinerja kita juga di fungsional itu termasuk bukan hanya pejabat struktural saja, tapi fungsional pun akan dinilai kinerja dan potensialnya sehingga dia ongoing akan masuk ke dalam program talent management. Ya. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian kita nggak perlu khawatir bahwa proses pengembangan kompetensi pun dia akan berjalan dengan baik seiring dengan transformasi organisasi. Harapannya tadi kualitas SDM kita semakin tinggi dan secara kuantitas kalau sudah tinggi jangan terlalu banyak-banyak. Karena ini sudah didukung oleh bisnis proses yang lebih baik gitu ya. Nah, harapannya tentunya berkarir di JF itu akan lebih terbuka gitu ya, dan bahkan dia bukan hanya menjadi JPT-JA, tapi juga ada yang jadi pejabat negara, ya, yang basisnya keahlian. Teman-teman JF juga bisa pengembangan karirnya di dalam pengembangan kompetensi yang lebih luas gitu ya, selain karir tadi bisa ikut diklat-diklat gitu ya, kesempatan naik pangkat dan jabatan juga akan lebih luas gitu ya. Nah, barangkali itu Pak Ari ya, beberapa poin yang bisa saya sampaikan gitu ya, terkait dengan bagaimana pengembangan JF-nya. Ya. Saya kira itu ya, Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.